Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nusantara Sehat bersama saya Dr. Heri Fitrianto. Baik teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi tidak sehat, saya doakan semoga cepat lekas sembuh. Baik teman-teman, video kita kali ini kita akan membahas tentang obat-obatan COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah. Biasanya obat ini ditemukan di apotek puskesmas. Untuk apotek-apotek umum yang saya tahu saat ini belum tersedia. Sebenarnya obat-obatan ini sering kita temukan, tapi ini dalam bentuk paket, jadi disesuaikan dengan kondisi keluhan teman-teman sendiri. Baiklah, ini saya sudah buatkan slide-nya, kita bahas yuk. Ya, di sini paket isoman COVID-19 ini ada 3 jenis ya teman-teman. Ya, ada 3 jenis, 3 warna. Warna pertama biru, yang tingkat berikutnya warna hijau, yang berikut lagi warna orange. Kira-kira apakah semua pasien dengan COVID-19 ini mendapatkan paket obat isoman? Jawabannya tidak. Hanya yang menjalani isoman saja. Berarti ini kriterianya ataupun kondisi pasiennya adalah pasien dengan OTG atau pasien yang confirm tapi dengan klinisnya ringan, seperti itu. Jika untuk yang klinisnya sedang ataupun berat itu tidak disarankan menggunakan ini, melainkan harus di rumah sakit, ya, dirawat di rumah sakit. Jadi paket isoman 1 ini kapan kita gunakan? Ya, di sini ada keterangannya ya. Kita zoom. Di sini pencegahan pada PCR negatif. PCR negatif ataupun terapi pada PCR positif dengan OTG. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada keluhan, tapi untuk pencegahan nih, karena apa? Karena kontak erat, ya kan? Bisa teman-teman berobat mendapatkan paket isoman 1 ini. Ataupun bila teman-teman di swab ataupun di rapid antigen, ya. Kan sekarang ada kriteria A, kriteria B, kriteria C. Ya, di sini kan keterangannya untuk PCR, tapi bila antigen positif dan tapi tanpa gejala bisa juga menggunakan paket obat isoman 1 ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan heran. Kita lanjut lagi. Kan udah tahu bentuknya nih. Di bentuknya kok udah tahu kan warnanya, udah tahu siapa aja yang berhak yang boleh pakai ini ya. Kita lanjut isinya apa aja. Yang pertama itu ada zinc. Zinc 20 mg tablet diminum sebanyak 1 kali 1 selama 10 hari. Berikutnya ada vitamin C. Vitamin C di sini 1 kali sehari 4 tablet. Jadi diminum sehari itu 4 tablet atau 1000 mg, ya. Berikutnya adalah vitamin D3. Vitamin D3 di sini 1 kali 1000 international unit ya. Dalam 1 hari diminum 1 kali. Yuk kita bahas. Yang pertama tadi apa? Zinc ya. Kenapa orang COVID dikasih zinc? Berdasarkan penelitian, jadi zinc itu berfungsi untuk profilerasi sel, yang artinya adalah untuk sintesis sel. Jadi ketika kita mengalami infeksi ataupun inflamasi, sel-sel dalam tubuh kita itu mengalami kerusakan, ada yang mati ataupun ada yang rusak. Nah, bagaimana cara menyembuhkan sel-sel tersebut ataupun mereplikasi sel yang ada sehingga kembali seperti semula? Salah satunya dengan bantuan mikronutrien zinc. Seperti itu. Nah, jadi selain untuk meregenerasi sel-sel yang rusak ataupun membantu percepat profilerasi ataupun pembelahan sel, zinc sendiri pun juga berfungsi untuk sebagai koenzim dari enzim-enzim tubuh. Seperti itu. Jadi kalau ada koenzim, otomatis kerja enzim tersebut jadi lebih aktif. Dari yang inaktif menjadi aktif, ya. Kita lanjut. Berikutnya itu ada vitamin C. Cara pakainya 1 kali sehari sebanyak 4 tablet atau sehari 1000 mg. Ya, benar sekali. Idealnya pada terapi COVID pemberiannya adalah 2 sampai 3 kali sehari, sekali pemberian 500 ataupun bisa juga 1 kali 1000 mg. Dok, itu kira-kira 1000 mg apa nggak ketinggian dosisnya ya?
Baik, untuk teman-teman yang merasa dosis vitamin C 1000 mg itu ketinggian, eh, kalau boleh saya beritahu, dosis vitamin C itu sendiri pun adalah 2000 mg per hari. Jadi kalau teman-teman rasa 1000 mg itu ketinggian, itu nggak ketinggian. Jadi 2 kali 500 mg ataupun bisa menjadi 3 kali 500 mg. Ingat, dosis maksimalnya 2000 mg. Lanjut, kita beralih ke vitamin D3. Di sini ada 10 tablet. Satu tabletnya 1000 international unit. 1000 international unit diminum 1 kali 1. Kira-kira kenapa sih vitamin D3 perlu dikonsumsi? Ya, vitamin D3 ini perlu dikonsumsi karena bisa membantu proses penyembuhan ketika terjadi infeksi, terutama infeksi saluran nafas. Yang kita tahu COVID-19 ini menyerang saluran nafas. Nah, vitamin D3 ini akan membantu sel-sel pernafasan kita agar lebih cepat pulih. Yang pertama, yang kedua, agar membantu meringankan infeksi dari COVID-19 tersebut. Jadi kalau teman-teman merasa heran, kok vitamin D3? Vitamin D kan untuk tulang, Dok. Kenapa harus dikasih ini? Ya, itu jawabannya. Oke, udah jelas ya untuk obat-obatan paket isoman 1. Kita lanjut lagi. Lanjutannya adalah paket isoman 2. Ini warnanya warna hijau. Kapan kita gunakan? Ya, kita lihat lagi. Di sini ada keterangannya, pasien dengan PCR positif, keluhan panas, dan hilang penciuman atau anosmia. Jadi kalau misalnya setelah di swab hasil positif, baik itu PCR ataupun antigen. Lalu teman-teman, selain itu keluhannya ada juga demam, ada anosmia juga. Nah, teman-teman boleh mendapatkan obat ini. Seperti itu ya. Terus kira-kira apa aja sih isinya? Apakah beda yang paket isoman 1 dengan paket isoman 2? Ya, kita lihat ya. Di sini apa aja isinya? Yang pertama, masih sama, ada zinc juga. Dosisnya 1 kali 20 mg. Di sini ada juga vitamin D3, dosisnya itu 1 kali 1000 international unit. Vitamin C juga 1 kali 1000 gram. 1 kali 1000 mg. Oke. Berikutnya di sini ada oseltamivir. Ini berarti kenapa ada oseltamivir? Kira-kira menurut teman-teman saat ini oseltamivir masih digunakan atau enggak? Ya, berdasarkan pedoman COVID terbaru, oseltamivir sudah tidak direkomendasikan lagi. Kenapa, Dok? Waktu itu kan rame-ramenya kita cari oseltamivir. Ya, jadi seperti ini. Gejala COVID awalnya itu kan seperti influenza. Nah, sedangkan oseltamivir ini digunakan untuk terapi influenza. Jadi diduga waktu itu memiliki respon yang positif pada saat itu. Nah, penelitian berlanjut menunjukkan bahwa oseltamivir tidak signifikan dalam mengatasi infeksi COVID-19. Makanya untuk guideline terbaru oseltamivir tidak direkomendasikan. Berikutnya ada paracetamol. Ya, di sini paracetamol diberikan sebanyak 3 kali 500 mg. Ini obat paracetamol sendiri merupakan obat yang mudah ditemukan ya. Pemberiannya itu untuk pasien demam. Jadi kalau demam boleh diminum obat paracetamol ya. Dok, bagaimana cara kerjanya, Dok? Jadi gini, ketika teman-teman sedang mengalami infeksi ataupun inflamasi, itu akan menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin di sini sebagai respon terjadinya infeksi ataupun inflamasi. Nah, prostaglandin sendiri itu akan meningkatkan termoset yang ada di dalam otak. Nah, ketika demam itu prostaglandin meningkat, maka paracetamol itu akan menghambat proses produksi prostaglandin.
yang nantinya prostaglandin menurun. Oke, setelah dia menurun, otomatis termoset dalam otak juga akan menurun. Nah, ketika termoset dalam otak menurun, otomatis suhu tubuh harus mengikuti dong. Kira-kira apa yang akan terjadi oleh tubuh? Ya, benar sekali. Ketika tubuh menurunkan suhu tubuh, mereka akan memproduksi keringat. Tujuannya adalah untuk menurunkan suhu secara cepat. Seperti itu. Jadi itulah cara kerja paracetamol ya. Paket isoman 3, paket ini berwarna orange. Ya, orange jeruk. Di sini kita baca ya. Ada keterangannya. Pertama, pasien dengan PCR positif, ya. Pasien dengan PCR positif, keluhan panas dan batuk kering. Oke, panas dan batuk kering. PCR positif berarti kemungkinan dia terinfeksi COVID-19, ya. Keluhan panas dan batuk kering. Oh, berarti sudah ada infeksi lain nih selain COVID-19. Ada juga infeksi lain, ada infeksi sekunder ya. Kemungkinan ya. Ini apa saja isinya? Isinya ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Obatnya sama ya. Oh, di sini ada vitamin C, ada oseltamivir ya, oseltamivir ya tidak direkomendasikan lagi, jadi boleh disimpan saja. Ada zinc juga, ada paracetamol, ada vitamin D3. Dan ini juga ada azitromisin. Dok, apalagi tuh dok, azitromisin. Jadi gini, teman-teman semua, teman-teman Nusantara, azitromisin itu termasuk golongan antibiotik. Ya, antibiotik dari keluarga makrolide. Cara kerjanya adalah dia menghambat sintesis protein bakteri. Nah, bakteri untuk tumbuh memerlukan protein. Bakteri sendiri juga memproduksi protein dalam tubuhnya. Jadi ketika protein itu dihambat, otomatis pertumbuhan bakteri juga akan terhambat. Karena apa? Bahan baku pertumbuhan bakteri tersebut tidak ada ataupun berkurang. Oke, itu cara kerja azitromisin. Ini dosisnya adalah 1 kali 500 mg sehari. Diberikan selama 5 hari ya. Berikutnya ada Ambroxol 3 kali 30 mg. Nah, obat apa lagi itu, Dok? Rasanya ada obat baru lagi gitu kan, dibandingkan yang tadi yang paket isoman 2. Nah, jadi Ambroxol itu merupakan obat batuk yang memiliki efek mukolitik, obat yang memiliki efek untuk membisiskan atau memutuskan ikatan lendir yang pada dahak. Nanti kalau obatnya sudah habis, teman-teman boleh datang lagi kontrol di puskesmas atau pusat kesehatan. Tetapi ingat, protokol kesehatannya dijaga ya. Jadi intinya teman-teman itu mendapatkan paket sesuai dengan kondisi teman-teman. Jangan nggak usah terlalu banyak pikiran, nggak usah takut. Terima kasih sudah mengikuti channel saya sampai akhir. Sebelum saya tutup, ini ada sebuah quotes, penyakitmu tidak menentukan kamu, tetapi kekuatan dan keberanian yang menentukan kamu, oleh Anonim. Sekian dari saya mohon dukungannya untuk channel Nusantara Sehat ini dengan cara di like dan di subscribe. Bila isi konten ini bermanfaat, saya juga mohon kepada teman-teman agar di-share ke teman-teman yang lain. Sekian dari saya, Dr. Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.